saya Vika Yulinar, Lailatul Isnaini, Reno Afrianti, dan Sri Dewita Girsang. Nah, pada vlog kali ini kita akan mempelajari tentang definisi e-commerce itu sendiri, alasan perusahaan menggunakan e-commerce, manfaat e-commerce itu sendiri, dan dampak positif dan negatif dari menggunakan e-commerce, serta kita akan pelajari tentang model e-commerce, jenis-jenis transaksi yang ada pada e-commerce. Slide kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian dari e-commerce itu sendiri. Jadi e-commerce terdiri dari dua kata. Yang pertama e, elektronik, selanjutnya adalah commerce. E artinya elektronik, commerce artinya perdagangan. Jadi kalau kita gabungkan, pengertian dari e-commerce adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Di slide ketiga, kita akan belajar tentang beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnisnya dengan fasilitas e-commerce. Yang pertama, dapat menjangkau audiens atau pelanggan di seluruh dunia. Contoh nyatanya adalah Amazon yang bergerak di negara Cina. Tetapi dia bisa menjangkau seluruh pelanggannya di seluruh dunia dengan bantuan teknologi. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Contohnya adalah penjualan melalui TikTok. Yang ketiga, dapat menjangkau target konsumen-konsumen tertentu yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga. Yang kelima, akan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya internet, terdapat akses selama 24 jam seharian. Yang keenam, mendapatkan umpan balik dari konsumen. Yang ketujuh, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang lebih efisien. Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas 6 hal. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama itu, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Kemudian ada konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dan dengan harga yang paling sesuai. Dan konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Halo, nama saya Sri Dewita Girsang. Saya dari kelompok 4 mengenai tugas dari sistem informasi manajemen. Kami angkat tema dari manfaat e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak negatif dan dampak positif dari e-commerce. Nah, yang pertama, dampak negatif dari e-commerce. Dampak negatif dari e-commerce yang pertama adalah dampak negatif e-commerce. Nah, yang pertama itu potensi terjadinya penipuan yang dimana seseorang kehilangan dari segi finansial atau segi keuangannya karena kecurangan dari pihak lain. Nah, contohnya kalau e-commerce Shopee itu pasti ada punya Shopee Paylater atau bisa bayar dengan GoPay atau dengan OVO atau dengan Dana semacam itu kan. Nah, di situ orang bisa ngambil keuangan kita hasil dari e-commerce kita itu melalui top up-nya ke mereka. Itu pasti banyak yang terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Dan pasti banyak juga yang punya toko di Allshop, Tokopedia pasti juga mengalami hal seperti itu juga. Nah, itu. Nah, yang kedua, dampak negatif dari e-commerce itu kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga yang dapat mengakibatkan
kerugian pada korban. Nah, di sini banyak juga orang-orang mengambil data kita yang dari Shopee itu meniru all shop kita. Contohnya all shop di Shopee gitu. Kita punya akun ini, tapi orang meniru nama kita dan terjadilah penipuan. Padahal kita all shop ini baik-baik saja kan. Kita pengirimannya oke, sistem barangnya oke, tapi orang lain itu mengatasnamakan nama kita, sehingga dia menarik customer kita pelan-pelan, sehingga customer kita itu pelan-pelan, oh ini all shopnya rugi nih, nggak jujur. Nah, berarti kita kekurangan customer juga kan, gitu. Nah, yang ketiga, dampak dari e-commerce itu adanya terjadinya potensi yang dimana gangguan listrik. Nah, kita tiba-tiba nih kan, pelanggan kita mau beli, ternyata ada gangguan listrik, mati atau error sistem dari e-commerce ini. Contohnya e-commerce Shopee, error tiba-tiba nih, sejam ini nggak bisa order. Nah, itu yang membuat dampak negatif dari e-commerce itu. Nah, yang keempat, terjadinya autorisasi yang dimana dimaksud autorisasi itu adalah pengambilan data-data kita, akses dari Shopee kita tanpa izin, yang dimana itu yang dilakukan oleh hacker-hacker itu. Dia mengambil listrik, mati atau error sistem dari e-commerce ini. Contohnya e-commerce Shopee, error tiba-tiba nih, sejam ini nggak bisa order. Nah, itu yang membuat dampak negatif dari e-commerce itu. Nah, yang keempat, terjadinya autorisasi yang dimana dimaksud autorisasi itu adalah pengambilan data-data kita, akses dari Shopee kita tanpa izin, yang dimana itu yang dilakukan oleh hacker-hacker itu. Dia mengambil data-data kita ini tanpa izin, sehingga membobol sistem keuangan di dalam e-commerce kita itu tadi, seperti Shopee. Dia mengambil uang kita dari Shopee Paylater, dari nomor-nomor rekening kita. Jadi itulah dampak dari e-commerce itu. Mudahnya seorang hacker itu dapat mengambil akses kita tanpa seizin kita. Nah, yang terakhir, yang kelima itu dampak e-commerce, dampak negatif dari e-commerce itu adalah potensi kerugian yang bisa terjadi karena kesalahan manusia, baik sengaja pun tidak sengaja, atau juga kerusakan sistem elektroniknya. Contohnya ini Shopee down. Kenapa tiba-tiba down? Kita nggak tahu kan kenapa tiba-tiba down. Itu mungkin dari sistemnya di sana. Kita nggak tahu apa yang dilakukan mereka, kenapa servernya ini down. Atau mungkin ada dampak yang merugikan kita, atau yang dapat merugikan dari sistem mereka. Selanjutnya, Ahmad dan Hermawan 2013 juga menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, kolaboratif commerce, dan yang kedua business to business, yang ketiga business to customer, dan yang keempat customer to business, dan yang kelima customer to customer. Selanjutnya, Sarwono dan Martadiraja 2008 menjelaskan beberapa model e-commerce, antara lain yang pertama, model storefront. Model storefront ini kombinasi proses transaksi, security, pembayaran secara online, serta penyimpanan informasi yang memungkinkan para pedagang untuk menjual dagangannya secara online melalui website. Dan yang kedua, model lelang. Model ini berfungsi sebagai informasi forum, di mana para pengusaha online dapat memasukkan web-web tertentu dan berfungsi sebagai penawar atau bidder atau penjual atau seller. Jika yang ketiga, model portal. Model portal merupakan bentuk lain dari e-commerce. Portal berisi berbagai informasi yang meliputi berita, ekonomi, dan olahraga. Dan yang keempat, model dynamic pricing. Model dynamic pricing atau penetapan harga merupakan model yang mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana transaksi bisnis berlangsung dan produk-produk diberi harga untuk ditawarkan secara online kepada konsumen. Yang kelima, model online trading. Model online trading biasanya digunakan untuk berpandangan security saham. Perdagangan saham online dilakukan oleh para broker secara online. Dan yang keenam, model online loan. Model online loan ini ataupun pinjaman secara online merupakan salah satu bisnis online yang sudah cukup populer. Konsumen saat ini dapat meminjam uang kredit secara online melalui internet. Dan yang ketujuh, layanan perjalanan online. Saat ini sebagai orang yang senang berpergian akan lebih mudah mengaturnya karena
Mulai pemilihan tujuan objek wisata, booking hotel, dan alat transportasi dapat diproses secara online. Dan yang ke-8, belajar secara online. Dengan semakin majunya teknologi internet, banyak orang yang memanfaatkan sebagai sarana, media, dan sumber belajar